Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala ta'ala min suratil ukhra wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Wa qala an-nabi laisa minna man da'a ala usbaiti wa laisa minna man mata ala usbaiti. Wa qala innama bu'istu liakunna ilma. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pergilah Tuhan ke ujung padang, negerinya jauh, tempatnya panas. Kalau sudah Pak Bupati datang, Ketua DPRD datang, habis ceramah, nampaknya jelas. Aku tak mau kalah, jangan mentang-mentang Boru Sinaga baru dapat yang jelas. Awak tak berboru, nampaknya tak solusi. Yang terhormat, yang termulia, khususon para alim ulama, asatis wasatizah di Kabupaten Simalungun ini. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Simalungun, yang tadi waktu kata sambutan tak disebutnya namaku. Padahal udah sering jumpa dah. Apa salawat sama dia? Karena tak mau membukakan plastik buah aja langsung tak ditutup. Sehat-sehat Pak Bupati. Yang terhormat Bapak TJS. Karena aku tengok bajunya ada tulisan TJS. TJS tuh rupanya Timbul Jaya Sibarani. Kupikir teh jahe susu. Sehat-sehat Pak DPR. Yang terhormat bil khusus Ayahanda Ketua MUI Kabupaten Simalungun. Semoga beliau senantiasa sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah. Amin. Yang terhormat, banyak kali orang pejabat. Coba ini DPR. Nah. Pak Kakan Kemenak, para kuah. Udahlah semua itu yang hadir pada siang hari ini, karena waktuku 40 menit. Tuh, yang bilang MC Pak, inilah hebatnya MC, karena MC ini sadar ceramah ini tidak perlu panjang-panjang Pak Bupati. Ceramah ini biar pendek tapi masuk semua, daripada panjang tapi masuk separuh, itu nggak enak. Bu, mana suka? Pendek masuk semua atau panjang masuk separuh? Ini ceramah, jangan mikir yang lain. Tuh. Allahu Akbar. Kata Pak Bupati, kita berkumpul siang hari ini di sini menandakan kita ini cinta kepada baginda Nabi, betul? Kalau tidak cinta, kalian takkan berkumpul di sini. Kalau tidak cinta, kita tidak akan duduk bersama di sini antara pejabat dengan masyarakat. Semua kita duduk di teratak nih, kepanasan.
Tapi saking cintanya ibu dengan Rasulullah, tengok habis kotak makan nanti jadi tiba. Habis Pak, habis. Kenapa kita cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ustaz? Dengar, Bu. Sebab cintanya Nabi sama kita itu tidak berbatas. Biar tahu dulu kalian. Tidak ada batasnya cintanya Nabi sama kita ini. Nabi itu manusia biasa. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim. Nabi itu sosok rasul manusia biasa. Jadi Nabi itu sama macam kita, sama-sama manusia biasa. Tapi Nabi maksum, dia dirindukan oleh surga. Ini Nabi luar biasa Pak. Kalau kita belum tentu dirindukan surga. Benar, Nabi itu manusia macam kita. Allah sengaja ambil Nabi itu dari sosok manusia supaya apa? Kalau manusia meneladani manusia enak Bu. Tapi kalau manusia meneladani superhero, manusia meneladani Superman, pakai sempak di luar semua kita. Disuruh meneladani Nabi yang juga manusia biasa macam kita. Karena manusia sama manusia kalau diteladani enak. Ya benar nggak? Lah ibu nikah sama siapa? Manusia kan? Ada yang nikah sama kedebok pisang? Tidak ada. Artinya apa? Manusia sama manusia enak meneladaninya. Kalaupun salah, enak kita mengingatkannya. Kan gitu. Makanya kita suruh meneladani manusia sama manusia. Nah hebatnya Nabi ini, kenapa cintanya tak berbatas dengan kita dan kita wajib mencintai baginda Nabi? Karena Nabi udah mikirkan kita jauh sebelum kita lahir ke permukaan bumi Allah ini. Jauh Nabi itu udah mencintai kita. Nabi udah mikirin kita Pak. Buktinya Nabi mikirkan kita. Tengok, ketika Nabi wafat Bapak Ibu, waktu Nabi wafat kan sakit sakratul maut itu Pak. Allah panggil Jibril sama Israel. Jibril, Israel, ta'al, kata Allah. Sami'na wa ata'na ya Rabb. Turun kau ke rumah kekasihku Muhammad. Perintah apa? Cabut ruh kekasihku Muhammad. Gemetar Israel Pak Bupati. Kenapa? Yang mau dicabut nyawanya seorang kekasih Allah. Allah pesan sama Rasul, Mat, nanti kalau kau cabut nyawa kekasihku Muhammad, wahai Jibril, cabutlah dengan perlahan-lahan seperti engkau mencabut benang dari dalam tepung. Pelan aja. Bingung Israel. Sementara Israel itu kalau mencabut nyawa orang itu tak pernah pamit-pamit, tak pernah pelan-pelan. Lagi nyawa orang Simalungun ini udah geram aja Israelnya. Udah geram aja modelnya. Apa kau slip? Pijak kepala otak kau kata Israel. Maka Israel datang sama Rasulullah, dia pamit Pak sama Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam Israel. Aku sudah tahu maksud kedatanganmu. Kau di sini untuk mencabut ruhku kan? Laksanakan. Tapi nanti ngomong ya. Kalau misalnya sakit ngomong ya Muhammad. Jangan diam-diam aja. Kalau misalnya sakit ngomong. Jangan diam-diam aja. Oke. Dicabut ruhnya. Tarik sama Israel. Sakit Mat? Enggak. Sakit Mat? Enggak. Sakit Mat? Enggak. Ditarik sama Israel. Sakit ya Rasulullah? Sakit Israel. Bergetar badan Rasulullah. Bercucuran keringat Nabi keluar dari keningnya. Aisyah langsung tanggap. Diambilnya tangan Nabi, diusapnya kening Rasulullah yang berkeringat tadi. Kenapa tak pakai tangan Nabi? Karena tidak ada tangan yang pantas memegang keningnya kecuali tangan Rasul sendiri. Sebab tangan Nabi itu telapak tangannya lembut selembut-lembutnya Pak. Lain sama telapak tangan kita. Apalagi awak kepala proyek berkapalan tangan awak. Nih, ketika sakit sakaratul maut tuh kita belum lahir, Nabi udah mikirin kita. Nabi minta sama Allah, apa Allah, jangan sampai nanti umatku merasakan sakitnya sakaratul maut. Jangan sampai orang Simalungun ini merasakan sakaratul maut. Apalagi DPR-DPR-nya, jangan sampai ya Allah.
Jangan ya Allah, biar aku aja yang merasakan. Apa kata Allah? Nggak bisa mah. Bandal-bandal orang Simalungun tuh. Nggak bisa kalau kau yang menanggung semua. Jadi separuh kau yang tanggung, biar separuh orang Simalungun tuh tetap menanggung. Enak kali nanti orang tuh. Kipas-kipas orang tuh. Awak di sini nggak mampus menankan panas. Itu pun kalau Pak tak paham Pak Bupati sama Ketua DPR entahlah. Betul. Tak paham orang dua itu nggak tahu lagi lah gue cakap ya. Itu benar. Jangan sampai umatku merasakan ya Allah, nggak bisa. Separuh mereka merasakan tetap, separuh kau yang merasakan. Deal, deal. Maka sakitnya sakaratul maut Bapak Ibu tetap separuh kita merasakan. Dan sakitnya sakaratul maut itu kata Nabi seperti kambing yang dikuliti dalam keadaan hidup-hidup. Sakit. Gak percaya kau tes Bu. Kau sayatlah kulit kau itu, sakit Bu, sakit. Bayangkan pada waktu itu kita belum lahir ke muka bumi Allah, tapi Nabi sudah memikirkan kita. Berarti Nabi sayang nggak sama kita? Nabi cinta nggak sama kita? Kalau Nabi sayang, Nabi cinta sama kita, maka kita wajib mencintai dan menyayangi Nabi. Pertanyaanku Bapak Ibu, mana lebih besar cintanya Nabi kepadamu dibandingkan dengan cintanya suamimu kepadamu? Jawab yang kuat. Ketua GP Ansor diam-diam aja, kalau belum berbini diam aja. Mana lebih besar cintanya suamimu kepadamu atau cintanya Nabi kepadamu Bu? Dengar telinga kau Pak. Artinya apa Ustaz? Sama pasangan itu jangan terlalu cinta-cinta kali. Biasa-biasa aja. Ustaz berani bercakap kayak gitu. Jangan sampai ke rumah Pak Kakan ya. Ini Pak Ali istriku, nanti sampai pula ke rumah mampus aku. Jadi tenang aja lah, nanti dapat dari Pak Bupati bagi dua. Maka jangan cinta-cinta kali sama pasangan. Ku bilang sama istri kau, kalau cinta sama aku jangan kau terlalu cinta. Karena aku pun gak cinta-cinta kali sama kau. Jangan sampai ya Pak, tolonglah Pak ya. Jangan. Kenapa? Kalau kau cinta kepadaku, cukuplah cintai aku di kulit hatimu. Itu pun kulit hatimu yang paling luar. Karena di hatimu dan di hatiku cukuplah hanya ada Allah dan Rasulullah. Apa kata Allah? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jangan sampai kau mencintai dunia melebihi cintamu kepada aku, kata Allah. Maka kita kalau perkara dunia Pak, jangan sampai ditanamkan di hati kita. Cukup di kulit hati yang paling luar. Karena semua ini ada masanya. Jabatan ada masanya, pangkat ada masanya, popularitas ada masanya, harta kita ada masanya. Jadi jangan sombong dengan pangkat dan jabatan yang hari ini kita sedang nikmati. Kalau diambil sama Allah, kita nggak terlalu kehilangan. Kenapa? Nggak terlalu kita simpan di hati. Di DPR, ya udah, nggak usah letakkan kulit hati paling dalam Pak. Kalau tahun depan kepilih lagi, alhamdulillah. Kalau nggak, udah diam aja. Usah malah setruk-setruk kali. Ya kalau setruk berarti kan jabatan itu diletakkan di dalam hatinya. Letakkan kulit hati. Perkara dunia letakkan di kulit hati. Istrimu, pasanganmu, duniamu letakkan di kulit hatimu paling luar. Sebab mengapa? Wahbib masyita, kata Nabi. Apa yang kau cintai, pasti kau akan berpisah dengan yang kau cintai. Betul? Secinta-cintanya ibu sama bapak. Cinta ibu sama bapak? Cinta, yakin aku dengan jeritan. Cinta ibu sama bapak Bu? Bapak pula cinta orang itu Pak? Kejam kali, enggak gitu. Enggak, kata bapak-bapak ini. Inilah jeritan suara suami yang hidupnya tertindas ketika di rumah.
Mungkin kan tak bisa jawabnya. Aduh Ustaz, kalau bisa cepatlah dia meninggal Ustaz. Capek hidup sama mak lampir. Sehebat apapun jabatan kita, mau bupati kita, kalau udah jumpa sama istri selip pak. Wajar kalau cintanya kita ini tak berbatas. Kenapa? Orang yang kita sayangi belum tentu cintanya lebih besar dibandingkan dengan cintanya Nabi kepada kita. Makanya ini bulan kelahiran baginda Nabi. Kita berkumpul di sini untuk apa Ustaz? Merayakan, memperingati. Kita bersukacita atas kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan ketika baginda Nabi ulang tahun, Bapak Ibu, orang suamimu, Bu, kalau suamimu ulang tahun, ibu buat kejutan enggak? Kejam Nabi ini. Ini yang salah tetap bapak nih, Pak. Salah apa? Salah cari bini. Ya Allah. Ya, kalau pasangan awak ulang tahun, bapak ulang tahun, ibu siapkan segala sesuatunya. Dikocoknya telur sama tepung tuh, dikocoknya supaya apa? Buat bolutar. Walaupun bantat. Berharap nanti ketika suami pulang dari kerja, awak sambut dia dengan bolutar tuh. Awak tunggu suami itu pulang kerja, lama kali abang nih pulang. Awak intip dari kain gorden, lama betul abang nih balik. Tidak lama suami pulang. Dengar suara mobilnya. Siap-siap dia, sengaja pintu depan itu tidak dikunci, supaya biar langsung buka aja. Ibu itu udah di belakang balik pintu. Begitu dibuka pintu tuh, Assalamualaikum, happy birthday to you bang. Suami awak pun terkejut, amazing. Saking kan senangnya dia, dipegangnya pipi ibu tuh, dipandangnya mata ibu tuh, dipandangnya lama-lama, ditariknya napas. Ibu tuh tak mau kalah, disambungnya tuji dekatoye jana sana biare hukahe diwana sanam. Menyambung pula mulut bapak tuh, Ini yang ulang tahun, orang yang kita sayangi, suami kita, yang belum tentu mampu menyelamatkan kita dan memikirkan kita. Ini yang ulang tahun Rasulullah, orang yang sudah memikirkan kita dan gak mau kita jadi umat yang celaka. Maka wajar kalau bulan kelahirannya ini kita peringati, Bapak Ibu. Jangan ada recok-recok lagi. Maulid tak pernah dibuat sama Nabi, Maulid tak pernah dilaksanakan sama Nabi. Yang ngomong siapa? Nabi itu setiap hari Senin dia selalu berpuasa, Bapak Ibu. Kata Nabi, ini hari kelahiranku, aku berpuasa karena aku bersyukur sampai hari ini aku masih hidup. Berarti Nabi melaksanakan maulid toh. Nabi buat maulid toh, cuman caranya beda. Waktu itu Nabi nggak ngundang Pak Bupati. Waktu itu Nabi tak mengundang ketua DPRD. Caranya beda, tapi tujuannya sama. Makanya jangan kita suka menyalah-nyalahkan umat nih. Udah dibilang sama Pak Ketua DPR tadi, apa sama Pak Bupati tadi, jangan kita saling menyalah-nyalahkan. Yang penting jaga persatuan di antara kita. Jangan menyalah-nyalahkan. Kata Pak Bupati tadi, andai kata tidak ada yang membuat maulid, cemanalah cara kita ini mengagungkan nama Rasulullah, kan begitu? Cemana caranya? Maulid bid'ah, Islamirat bid'ah, tak ada yang buat maulid satu Indonesia ini. Bayangkan Bapak Ibu, pikirkanlah nasibku. Udah wak setahun 2 kali maulid sama Isra Mi'raj, habis itu tak ada yang mengadakan. Apa nggak telungkup periuk di rumah? Maka cemana menyenangkan hati Rasulullah ini Ustaz?
Nabi tidak minta kado banyak-banyak Bapak Ibu. Nabi cuma minta kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Enak kita dengar ini. Tengok anak-anak muda dari anak-anak sekolah bersolawat. Senang hati kita nengok anak-anak itu dekat dengan Nabi, banyak solawat. Jauh dia dari narkoba Pak Bupati. Enak dekat dengan orang itu main-main solawat. Kan senang kita, bangga kita. Lebih senang kita nengok anak-anak muda ini. Dia taat sama agama, berbakti pada nusa dan bangsanya. Daripada nyuri uang orang tua di bawah pot yang dibilang Pak Bupati. Berapa kali sih uang ditaruh di bawah pot bunga? Ikut pergaulan bebas dengan musik yang enggak. Apalagi sekarang musik-musik DJ itu di mana-mana, Pak. Sakit jantungku dengar musik DJ. Biar tahu kau dulu. Asal udah jam 11 malam mainlah DJ. Matikan lampunya dong. Sesak jantungku dengar. Kalau kita dengar anak-anak sholawat enak kita, tenang hati kita. Ya enggak? Apalagi sholawat sekarang itu macam-macam. Tengok Nisa sebagian itu. Oh iya, mulut-mulutku protes aja modelnya. Dengar aja dan apa? Enak awak dengar Nisa Sabian tuh. Meleler mata, Pak. Enak, Pak. Makanya tidak ada kado terbaik yang kita berikan kepada baginda Nabi ini kecuali dengan memperbanyak sholawat. Kenapa harus sholawat, Ustaz? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi, Bapak Ibu. Artinya apa, Ustaz? Perintah ini bukan cuman sekadar perintah, tapi Allah sudah lakukan, malaikat sudah menjalani. Allah sudah lakukan, malaikat sudah menjalani. Baru kita orang-orang yang beriman ini disuruh sama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Solawat engkau orang yang beriman, sebaik-baiknya solawat. Kenapa? Ada apa di balik solawat itu, Ustaz? Karena nanti Bapak Ibu, ketika kita semua ini mati, kita nanti ternyata akan dibangkitkan kembali oleh Allah. Fa amma man sangkulat mawazinu. Adapun orang nanti yang bangkit lebih banyak amal baiknya daripada amal buruknya. Fa huwa fi 'ishatir radiyah. Maka tempatnya adalah ridhonya Allah. Wa amma man khaffat mawazinu. Adapun orang yang bangkit lebih sedikit amal baiknya daripada amal buruknya. Fa ummuhu hawiyah. Maka tempatnya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, kata Allah. Tahukah engkau apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah. Dialah api yang menyala-nyala. Maka kita nanti ini setelah wafat kita akan bangkit, Bapak Ibu. Bangkit. Ketika bangkit dari dalam kubur, nanti manusia akan bangkit sesuai dengan amalnya masing-masing. Kalau di dunia dia suka mabuk, maka dia bangkit dalam keadaan tenggen. Apa tak tenggen? Kena tusor dia hari. Tahu tusor? Tua sore. Tenggen deh. Kalau dia suka mencuri, mencuri apa saja, mau mencuri sawit, mau mencuri harta negara, nanti dia akan bangkit dengan apa yang dia curi. Ini sana sini enggak. Dia akan bangkit dengan apa yang dulu dia kerjai. Maka nanti ketika itu kata Nabi, semua akan sibuk dengan urusan masing-masing. Kita akan sibuk menyelamatkan diri kita masing-masing, Bapak Ibu.
Bahkan kata Nabi, andai kata engkau bangkit bersama dengan pasanganmu, dengan istrimu, lalu istrimu ditarik ke neraka, maka pada waktu itu suami pasti akan pergi meninggalkan istrinya. Kenapa Ustaz? Takut diseret ke neraka juga. Aku bangkit, misalnya aku mati. Ini jangan ada yang bercakap amin, topuk muncul beliau. Misalnya mati aku, jangan ada yang amin ya. Bangkit aku bareng sama bini itu ditarik ke neraka, ku tinggal dia. Jumpa orang sini, kenapa Ustaz tinggal istri? Biar, marah aku bilang sama malaikat, tarik ke neraka, tarik. Tapi kali aku dulu merepetnya sama dia, sampai nggak besar badanku, tarik. Tarik, bawa. Aku kemana? Aku lari. Kemana Ustaz? Menyelamatkan diri kita masing-masing. Karena pada waktu itu suami takkan peduli sama istri, istri takkan open sama suami, orang tua akan lupa sama anak, anak takkan ingat sama mak ayahnya. Kita sibuk menyelamatkan diri kita masing-masing, tapi di waktu itu ada sosok manusia yang dia datang, dia cari kita. Siapa dia? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia akan cari kita. Aina ummati? Aina ummati? Mana umatku, kata Nabi. Ternyata orang yang rajin bersolawat ketika dia di dunia, begitu bangkit dari kubur, wajahnya akan terang, wajahnya akan memancarkan cahaya, wajahnya akan berkilau, sehingga pada waktu itu Nabi akan tanda kepada mereka. Lalu Nabi akan ambil tangannya dan Nabi akan bawa masuk dia ke dalam surganya Allah. Sayang Nabi sama kita, Pak. Nabi main-main ke surga, ditengok, wih rame umatku, udah banyak di surga umatku, senang Rasulullah, Pak. Nabi ingat, oh iya ada neraka, main Nabi ke neraka. Begitu sampai di neraka, menangis Rasul, ya Allah, umatku ini ya Allah banyak kali di dalam neraka ini ya Allah. Ditengok, ya Allah, itu ibu-ibu yang waktu maulid di ujung Padang. Itu yang dulu waktu maulid berkipas-kipas. Ya Allah. Nangis Nabi, Pak, Bu. Begitu Nabi nangis, Nabi langsung lari ke aras. Nabi bersujud di bawah aras. Nabi berdoa kepada Allah. Apa doanya Nabi pada waktu itu? Dengar. Ya Allah, selamatkan umatku ya Allah. Selamatkan umatku ya Allah. Apa kata Allah? Kum ya Habibillah, bangkit wahai kekasihku. La tahzan, jangan kau sedih, jangan kau menangis. Katakan apa maumu, umatku selamatkan ya Allah. Selamatkan umatku ya Allah. Di mana? Di neraka. Umat yang mana yang mau kau selamatkan? Selamatkan umatku yang di hati mereka ada iman, walaupun iman mereka sebesar biji kurma. Jadi kalau ada iman kita sebesar biji kurma, Bapak Ibu, selamat kita. Nabi akan lari ke neraka, diketuknya pintu neraka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata malaikat Malik. Siapa di luar? Aku, Muhammad. Oh, kau Mat? Iya, Li. Malik. Bentar ya, Li. Bentar ya, Mat. Oke, buka yang pintu. Sehat Mat, sehat Li. Apa cerita Mat? Selamatkan umatku. Mat yang mana? Di neraka. Yang mana? Orang ujung Padang. Selamatkan. Yang mana? Yang di hati mereka ada iman sebesar biji kurma. Oke, malaikat tuh lompat buka api neraka tuh. Dicarinya kita yang punya iman sebesar biji kurma. Dicampak-campakkan kita ke atas. Di mana Ustaz? Di telaga Al-Kausar. Dicuci di telaga Al-Kausar, dibersihkan, diberus, digosok, didorsemir, disemprot. Habis kerak neraka itu sama kita. Yang tua-tua ini pun balik jadi muda. Habis kisut-kisut kulit kau. Kencang balik kulitmu. Karena tak ada orang tua itu masuk ke surga, semua balik muda. Macam 17 tahun lagi. Nenek tuh yang dulu kulitnya kendor, yang di dunia lembek kulitnya, asal naik kereta berbunyi pok awak pok gitu. Awak kira suara knalpot racing, rupanya suara kulit kawan tuh kena angin pok gitu. Itu balik kencang lagi tuh Bu, ketat lagi kulitmu macam 17 tahun. Berubah nenek jadi muda lagi, kakek tuh pun berubah jadi muda lagi.
Pak Ketua MUI balik jadi muda Pak, rambut tuh hitam balik semua. Sehingga waktu jumpa sama nenek tuh di surga, pangling dia sampai nggak kenal. Loh, kau kan? Iya bang, ini aku loh bang. Abang kenapa jadi ganteng? Inilah aku habis mandi di telaga Al-Kausar. Cantik kau sekarang dek, kau juga cantik bang. Padahal orang itu jauh-jauhan. Jumpa tengah kita dek ya, oke bang. Jumpa tengah, oh sama-sama lari. Begitu lari langsung keluar soundtrack. Dipeluknya nenek ini, dipeluknya, dinyanyikannya di telinganya. Surat gua madam jane kese lagi. Nenek itu pun nyanyi orang, senang orang itu balik muda. Makanya Bu tenang, yang tua-tua nih Bu, jangan kau sedih melihat ibu-ibu yang kulitnya kencang nih. Ini kencang karena kosmetik nih. Kalau habis uang lakinya samanya modelnya kulit kalian nanti nih. Kau jangan sombong Bu, selagi hidup nih kalau kita berdandan, senangkanlah laki awak. Ibu berdandan untuk siapa? Dandanlah untuk suami awak, bukan nggak setengah mati orang ini mencari nafkah untuk bapak, untuk ibu Bu. Kami kerja mencari nafkah biar tahu kau pergi pagi pulang petang. Tiap hari pergi pagi pulang petang, kadang kami nggak pulang-pulang. Demi siapa? Demi kau dan si buah hati kau. Kalau kami nggak usah kau pikirkan, kami pikirkan skincare kau, dipikirkan alis mato kau, dipikirkan bincu kau, bedah kau, angsuran gamis majelis taklim, alat kosmetik kau, sehingga kalau di rumah tuh lebih banyak alat kosmetik kau daripada alat kosmetik kami. Ya bener nggak Pak? Alat kosmetik laki-laki di rumah cuma 2, minyak rambut sama Rexona. Yang lain punya istri. Ustaz kok tahu? Memang begitulah. Masih mending kalau minyak rambut sama Rexona. Kalau kepala lakinya botak, apa nggak cuma Rexonanya? Kalau lakinya kepalanya botak, mana mungkin diminyakin? Berkilat lah, berkilat. Kami mikirkan kau Bu, maka kau tolong layani suamimu dengan baik, berdandan untuk suamimu, jangan untuk yang lain. Hebatnya istri zaman sekarang nih, dia lembut ngomong sama suami lain, tapi kasar ngomong sama suami sendiri. Ustaz kok tahu? Nah, korban hati sama Allah. Lah benar Bu, kalau berpenampilan ya untuk suami lah. Bercelak awak untuk suami, bercelak boleh, yang tak boleh mencukur alis. Enggak usah kalian tengok-tengok analis kawan kau, tak usah. Tengok aku aja. Tak boleh Ustaz mencukur alis, tak boleh. Udah terlanjur Ustaz, mampus lah kau. Tobat. Perempuan ini bertingkah, udah cantik alisnya bak semut beriring, dihabiskan alis dia. Nanti mau undangan digambarnya balik. Kalau betina nih kalau udah bercelak, yang pangkal harus tumpul, yang ujung harus lancip. Kalau pangkal tumpul, ujung tumpul, ulang balik. Setengah mampus ayah-ayah nih menunggu ya. Begitu sampai di tempat undangan, habis dagingnya, tinggal telur. Allahu Akbar. Itu masih bercelak, belum lagi bebincu. Kalau bebincu Bu, Pak, bebincu deh. Asal habis bebincu, dilagakannya bibirnya lu. Mesti kali kau lagakan bibir kau tuh Bu. Takut ku bincu yang kau pakai murah, begitu kau lagakan lengket semua di gigi. Merah gigi kau tuh nanti. Maka bersoleh awak, berdandan awak untuk kasih semangat suamimu ini dalam mencari nafkah. Betul? Kami tidak minta apa-apa. Kalau kami pergi kerja, tolong lepaskan kami dengan doa. Hati-hati ya Bang.
Berangkatlah bang, bawalah uang yang halal tuh ke rumah. Oke deh, kau kecup tangan suamimu. Lah ini sepele tapi jarang dilakukan. Ala Ustadz dah tua, Ustadz malu lah Ustadz. Yang tua tuh agak sedap, agak bau tanah sih. Kecup tangan suami. Pahalanya sama dengan kau mencium Hajarul Aswad, batu hitam yang tertempel di dinding Ka'bah. Tak pala jauh-jauh awak ke Mekah mencium Hajarul Aswad, berebut awak mencium Hajarul Aswad. Di rumahmu ada bu, nih Hajarul Aswad. Apalagi tangan suamimu hitam, makin besarlah pahalanya. Hajarul Aswad, Hajarul Aswad. Kami cuma minta itu, berangkatnya bang, hati-hati. Iya, kutunggu kau kembali. Kenapa bapak-bapak nih kalau mencari nafkah di luar bu, mereka berangkat dalam keadaan hidup, belum tentu balik dalam keadaan hidup. Berjuang kami, bertaruh nyawa kami. Demi siapa? Demi kau. Bukan untuk kami. Setengah mampu awak. Dari awal 1 September sampai nanti November penuh jadwalku berceramah siang malam. Aku yang capek, keluar urat leher. Siapa yang gajian? Maka pahamlah dengan nasib kami, wahai kaum perempuan. Ya, maka kalau berdandan kau nanti berdandan untuk suah. Ustadz, kami ini Ustadz ibu-ibu PKK, terus kami Dharma Wanita, terus kami harus ikut senam wajib Ustadz. Ya boleh senam, tapi ingat pakaianmu kau jaga. Jangan kau bersenam kau tak sadar diri. 50 ukuran pinggangmu, 30 training yang kau pakai. Nabi nangis lagi, selamatkan umatku ya Allah. Umat yang mana lagi mat? Umat yang di hati mereka ada iman, walaupun imannya setipis kulit bawang, sebesar biji sawi, sebesar biji zarrah. Selamatkan mereka ya Allah. Diselamatkan oleh Allah Pak. Nabi main ke neraka, ditengok umatnya masih banyak yang tertinggal. Apakah Nabi puas? Belum. Nabi tetap menangis di bawah aras. Umatku selamatkan lagi ya Allah. Umat yang mana lagi wahai kekasihku Rasulullah? Umatku yang tertinggal di neraka ya Allah. Yang mana lagi wahai kekasihku Muhammad? Yang di hatinya, dengar Bapak Ibu, yang di hatinya tidak ada iman, tapi dia pernah mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Tak ada imannya, cuman modal sholawat, modal syahadat hidupnya. Nabi pun juga akan menyelamatkan kita. Maka tidak ada kado terbaik yang kita berikan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali dengan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Walaupun cuma di bulan Rabiul Awal ini Bapak Ibu, tolong banyakin sholawat. Mau sholawat apapun, sambil lucu kau bu, sholawat kau. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu. Salawat. Ambil masa, salawat bu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Nanti ketika kita wafat, kita dibangkitkan oleh Allah, Rasul tanda dengan kita, dan kita mendapatkan pertolongan dari Rasulullah dengan syafaatnya, dimasukkan kita ke dalam surganya Allah. Ini satu. Dua, Maulid ini Bapak Ibu melahirkan kerjasama dan sama-sama bekerja. Mana buktinya? Dulu ketika Nabi meletakkan Hajarul Aswad, pimpinan-pimpinan kafilah berebut siapa yang pantas meletakkan Hajarul Aswad ke dinding Ka'bah. Sampai-sampai pada waktu itu mau berperang Bapak Ibu. Nabi datang, Nabi nggak banyak cakap, Nabi nggak banyak tingkah, Nabi bentangkan sorbannya,
Nabi ambil Hajar al-Aswad, Nabi bilang sama pimpinan-pimpinan kafilah, kalian pegang ujung-ujung sorbanku, kita angkat bareng-bareng ini Hajar al-Aswad. Diangkat bareng-bareng, dihitung 1, 2, 3, diangkat bareng-bareng. Begitu sampai di sisi Ka'bah, Nabi yang melengketkan ke dinding Ka'bah. Selesai masalah, hilang perpecahan, hilang pertikaian, yang ada persatuan dan kesatuan yang terbangun lewat kerjasama dan sama-sama bekerja. Artinya apa Bapak Ibu? Simalungun begitu luas yang dibilang Pak Bupati, tidak bisa hanya dikerjakan oleh 1, 2, 3 orang, tapi kita harus saling bekerja sama dan sama-sama bekerja. Masyarakat tidak akan bisa tenang hidupnya tanpa ada peran serta pemerintah. Pemerintah pun tidak akan mampu bekerja sendiri tanpa bantuan dari para masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dengan masyarakat harus saling bersimbiosis mutualisme, bekerja sama, saling bermanfaat dan saling menghasilkan kebaikan satu sama lain. Agar apa? Tercipta Simalungun ini yang lebih baik adanya ke depan. Ini akan menghilangkan kesombongan Pak Ketua DPR. Akan hilang kesombongan lewat kerjasama. Lewat kerjasama nggak ada yang merasa lebih baik, nggak ada yang merasa lebih hebat, nggak ada yang merasa lebih pintar. Kenapa? Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kesombongan akan hilang, pejabat akan hilang sombongnya kalau tahu arti kerjasama dan sama-sama bekerja. Dan tolong para PNS, jangan kau sombong, tanpa honorer kau tak akan ada apa-apanya. Biar tahu kau tuh. Pemimpin tanpa rakyat kau nggak akan ada apa-apanya. Maka hari ini dengan jangan pongah kita, jangan sombong kita dengan jabatan kita, dengan popularitas kita, tapi itu semua kita bangun dengan seluruh lapisan masyarakat. Kita bangun keguyuban dan kerjasama agar tercipta Simalungun yang damai, khususnya di tahun-tahun politik di masa ini, Bapak. Semua ini orang-orang hebat. Ada Pak Haji Budi, Masya Allah, tokoh Simalungun, tokoh Ujung Padang. Ada yang lain sebagainya. Kita nanti akan mencoblos mereka, memilih mereka. Tapi ingat, apapun pilihan kita Bapak Ibu, yang nomor 1 kita junjung, tetaplah persatuan dan kesatuan. Nggak usah begaduh kita. Jangan gara-gara maaf beda pilihan kau SKT-SKT-an. Goblok namanya itu. Goblok, tahu goblok? Goblok tuh tolol. Tolol, tahu tolol? Tolol tuh udah tahu kepalanya botak tapi besisir dia, apa tak retak kepala kawan tuh. Gak boleh gitu. Ya, jangan kita SKT-SKT-an, iri dengki tak boleh. Hidup nih yang menyebabkan kita punya penyakit iri dengki ini apa Ustaz? Karena kita tidak tahu kunci kenikmatan dalam hidup kita. Makanya Syekh Jalaluddin Rumi mengatakan kunci kenikmatan dalam hidup cuma 1 Bapak Ibu. Apa? Kunci kenikmatan dalam hidup cuma 1. Jangan sibuk mencari tahu apa yang orang lain dapat, tapi urusilah apa yang sudah Allah kasih, Tuhan kasih kepadamu. Selesai. Jangan kita sibuk mengurusi punya orang, urusi aja punya kita yang sudah diberikan Allah sama kita. Kalau kita ngurusi orang, hilang rasa syukur kita. Iri aja nengok tetangga beli kipas kau masuk angin, kan goblok. Tetangga beli AC, dia pula yang kepanasan. Tetangga beli mobil, dia pula beli bodrek. Kenapa Ustaz? Pusing kepalanya memikirkan tetangga. Ngapain? Gara-gara beda pilihan terus kita bentrok-bentrokan, nggak boleh. Suami istri gara-gara beda pilihan tidur pantat-pantatan. Padahal cuman beda siramannya, yang satu ngasih limpul, yang ngasih 160. Cuman beda 10.000, bisa pantat-pantatan, kan goblok kayak gitu. Makanya tolong bangun kerjasama dan sama-sama bekerja untuk menciptakan Simalungun yang lebih baik adanya. Amin. Amin. 3 terakhir. Maulid ini melahirkan kejujuran. Kenapa Ustaz? Karena Nabi itu adalah sosok yang jujur. Tidak akan mungkin Islam tersebar di 2/3 belahan dunia kalau yang bawa bukan orang yang suka bohong. Karena yang bawa orang yang jujur, makanya Islam tersebar sampai 2/3 belahan dunia. Bahkan setelah Nabi wafat sampai detik ini, kita masih nikmati indahnya Islam itu Bapak Ibu. Ketika dia buat marah suaminya, lalu dia malam hari tak minta maaf sama suaminya, maka sebelum dia minta maaf sama suaminya, ibadahnya takkan diterima Allah sebelum kau minta maaf sama kami suami.
Memang surga di bawah telapak kakimu, tapi ingat, kau tidak akan pernah masuk surga kalau kau tak punya kunci surga. Dan yang punya kunci surga itu kami. Maka jangan sombong kau jadi perempuan. Hebat ibadahmu, tapi kau melawan sama suamimu, nggak ada gunanya, Bu. Bahkan Nabi mengatakan, andai kata boleh bersujud kepada sesama manusia, maka akan kuperintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suami. Saking kan begitunya lah. Dengar. Maka tadi berdandan untuk suami, melayani yang baik untuk suami. Jangan kasar sama suami, jangan semena-mena mengatur suami. Ingat, wanita wajibnya menata, bukan mengatur. Wanita wajibnya menata, bukan mengatur. Menata sama mengatur ini beda tipis, setipis kulit bawang. Niatnya sama, tapi caranya beda. Azan di masjid, hayya 'alas shalah. Subuh, bangun bang, bangun. Sholat bang ke masjid. Udah tua kau, malas sekali kau sholat ke masjid. Ini ngatur. Niatnya baik pak, tapi caranya salah, nggak bagus. Sama macam mau bertamu ke rumah orang, dikasih minum. Mau nggak kita minum? Enggak. Mengatur sama menata beda tipis. Kalau menata dia nggak gitu caranya, lembut. Azan di masjid, hayya 'alal falah. Bang, azan subuh bang, bangun bang, ke masjid bang, nggak bangun laki awak nggak marah, awak pakai strategi lain. Cemana Ustaz? Pegang tapak kaki laki, belikan tapak kaki laki. Takut Ustaz kena sepak Ustaz. Ada caranya, jangan kau di bawah Bu. Kalau di bawah menyepak kaki kawan tuh pecah rangmu. Jadi cemana caranya? Ini kakinya kau di samping. Bang, bangun subuh bang. Nggak mau bangun Ustaz. Nggak terasa Ustaz. Naikkan sedikit. Betis. Bang, bangun bang. Subuh bang. Tebal kali betisnya Ustaz, tak terasa Ustaz. Naik sedikit lagi. Naik dari kepala. Bang, bangun bang, subuh bang. Tak terasa Ustaz, tak bangun juga Ustaz. Stop, jangan naik-naik terus. Stop dah, sampai situ aja. Ibu kan ikut wiridan, ikut majelis taklim. Ambil Yasin, ikra'u Yasin bimautikum. Bacakan Yasin untuk orang yang mati, karena orang tidur itu sedang mati. Bisikkan ke telinganya, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim, innaka laminal mursalin. Bangun lagi awak, maksud kau apa? Kalau nggak senang sama aku jangan begitu caramu. Jangan marah Bu, pegang pipinya, tatap matanya. Ini wanita wajibnya menata, bukan mengatur. Menata sama mengatur beda tipis. Niatnya sama, tujuannya sama, tapi caranya yang berbeda. Maka jujur jadi jangan ambil yang bukan hakmu bunda. Kau juga pak, jujur jadi suami. Tanpa istri kau nggak akan ada apa-apanya. Biar tahu kau dulu. Nggak ada apa-apanya kita Pak Ketua DPR. Udah berapa banyak gelang bini awak terjual untuk kampanye kita kemarin. Maka muliakan istrimu. Jangan kau sombong, aku kepala rumah tangga Ustaz. Terus kalau kau kepala rumah tangga, kenapa? 50 juta sebulan yang ku kasih. Dengar Pak,
50 juta yang kau kasih tak mampu mengobati rasa sakit mereka ketika melahirkan anak-anakmu. Biar tahu gue dulu, Pak. Awak nih kan taunya investor, Pak, penanam saham, pengelolanya ibu-ibu nih. Awak investor penanam saham, 2,5 on yang awak tanam, 3,5 kilo yang keluar, itulah anak kau. Makanya melahirkan tuh sakit nggak melahirkan tuh? Dengar telingamu, Pak. Perih melahirkan tuh? Kapok. Sakit Ustaz. Perih Ustaz. Kapok enggak. Udah gas aja lah, Pak lah. Gas aja. Namanya istri itu ladang bagi awak. Yang namanya ladang awak ya bebas awak mau mencangkul dari mana. Yang penting yang dicangkul ladang awak. Jangan ladang orang awak cangkol, nggak bacok awak. Silakan, nggak apa-apa, Pak. Yang penting ladang kau sendiri. Cuma namanya ladang ini kan tanahnya modelnya macam-macam. Ada yang tandus. Begitu dicangkul, membal cangkul tuh kan gitu. Ada model tanah gambut, begitu dicangkul cup meleleh, itu kan macam-macam. Maka jangan sombong jadi suami. Muliakan istri. Tanpa istri kita ini tidak ada apa-apanya, Pak. Kita bisa sampai di titik ini karena ada doa istri yang kadang kita nggak pernah tahu tengah malam dia mendoakan kita. Ya, Pak ya. Oke, doakan. Nih, layani istrimu, muliakan istrimu dengan baik. Jangan sombong kita hari ini. Kita ini lemah, Pak, tanpa seorang istri. Lemah kita. Casing kita aja yang kuat. Kita ini lemah tanpa istri. Ketua Ansor. Tapi dia nekat, Pak. Udah berapa tahun umur Pak Ketua? Kami bercakap begini supaya adalah nanti acara begini Abang bawa ibu tuh. Insya Allah kita doakan tahun ini menikah Abang kita. Amin. Lancip kali mulut Ustadz Ucai. Salah siapa kau undang aku? Mana peduli aku, lepas nih balik aku. Karena berantem, kalianlah berantem. Penting ikan kakap, ikan mujair. Habis bercakap, aku cair. Mana peduli aku. Kita muliakan istri. Ya Pak, kita ini casing kita aja berotot. Kita kekar badan kita. Tapi sesungguhnya kita ini lemah. Lebih kuat lagi perempuan daripada kita laki-laki. Makanya obat kuat itu diciptakan untuk laki-laki. Tak ada untuk perempuan. Menandakan kita ini lemah, Pak Ketua DPR. Mau hebat kumis awak, Pak Ketua DPR. Betul. Maka tolong muliakan istri. Tanpa istri kita tidak ada apa-apanya. Mudah-mudahan dengan kita menanamkan kejujuran di tengah-tengah keluarga kita, Pak Bupati, insya Allah kita akan melahirkan anak-anak yang jauh dari narkoba, anak-anak yang jauh dari pergaulan bebas, anak-anak yang qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama, sejuk dipandang mata, takwa kelakuannya. Sebab mengapa falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Kita sudah bertakwa terlebih dahulu kepada Allah dan kita sudah memberikan pengajaran yang terbaik dengan perkataan yang baik kepada anak-anak kita. Maka jadi orang tua yang jujur. Jangan taunya cuman memerintah, tapi amalkan apa yang kita perintahkan sama anak kita. Kita hari ini taunya cuman memerintah, tapi tak pernah mengamalkan apa yang kita perintahkan sama anak kita. Ketika anak kita sudah kena narkoba, baru kita salah-salahkan anak kita. Kita kemana selama ini, ayah bunda? Maka semua awali dari mana, Ustaz? Ibda binafsi, awalkan dari diri kita. Kalau kita sudah elok, ku anfusakum wa ahlikum naro, kita akan selamatkan diri kita dan keluarga kita dari azab api neraka. Kalau sudah kita selamatkan diri kita dan keluarga kita, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afan khaufu alaihim. Ketika kita mati, kita tidak akan meninggalkan anak-anak yang lemah akhlak, lemah iman, jauh dari agama sepeninggalan kita di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang tiga ini bisa kita terapkan dalam kehidupan. Satu, tidak ada kado terbaik di bulan Rabiul Awal ini yang kita persembahkan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali dengan memperbanyak salat.
Salawat, lewat salawat akan mendatangkan pertolongan yang luar biasa kepada kita, baik di dunia maupun nanti ketika di akhirat. Dua, tanamkan kerjasama dan sama-sama bekerja. Lewat kerjasama dan sama-sama bekerja akan menghilangkan keegoisan, sifat merasa hebat, sifat paling pintar, sifat paling jago. Sebab mengapa? Lewat kerjasama dan sama-sama bekerja, gotong royong akan terbangun. Kita akan saling bahu membangun, tentunya dalam membangun Kabupaten Simalungun yang lebih baik lagi ke depannya. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tiga, maulid melahirkan kejujuran. Lewat kejujuran maka akan tercipta pemerintahan yang bersih, akan tercipta keluarga yang harmonis, sehingga akan melahirkan keturunan-keturunan dan generasi yang lebih baik daripada generasi sekarang. Generasi yang terarah, generasi yang mewarnai, bukan generasi yang diwarnai. Generasi yang akan meneruskan cita-cita bangsa, bukan generasi yang merusak pembangunan bangsa. Mudah-mudahan lewat tiga ini mampulah menjadi cemeti dan cambuk bagi kita untuk terus memicu keimanan dan takwa kita dalam mencintai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Allahumma. Dah, itu sajalah barangkali ya. Dah ya Bu ya.